Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Afina Maida Anabila dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, yaitu membahas tentang materi mata pelajaran geografi tentang flora dan fauna. Pada video ini, saya akan membahas materi tentang persebaran, konservasi, serta pemanfaatan flora dan fauna di Indonesia. Setelah menyimak video ini, kalian diharapkan dapat menganalisis persebaran, konservasi, serta pemanfaatan flora dan fauna di Indonesia. Berdasarkan keadaan geologinya, kepulauan di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 daerah, yaitu daerah dangkalan Sunda, sebuah dataran atau paparan Indonesia di sebelah barat, yang dahulunya tersambung satu daratan dengan benua Asia, meliputi Pulau Kalimantan, Sumatera, dan pulau-pulau serta dasar laut transgresi. Daerah peralihan di bagian tengah yang relatif sudah terisolasi dan terpisah yang mencakup sekelompok pulau-pulau dan kepulauan di wilayah Indonesia bagian tengah, terpisah dari paparan Sunda dan Sahul oleh selat-selat yang dalam. Dan daerah dangkalan Sahul membentang dari Australia Utara meliputi Laut Timor, menyambung ke timur di Laut Arafura yang menyambung dengan Pulau Papua di bagian timur yang dahulunya satu daratan dengan benua Australia. Kondisi geologis tersebut menyebabkan terbentuknya 3 kelompok besar persebaran flora fauna di Indonesia, yaitu Asiatik, Wallacea, dan Australis. Pada awalnya, persebaran flora dan fauna tidak ada garis delineasinya. Namun, Wallace, Weber, dan Lydekker berhasil memetakan pola-pola persebaran flora dan fauna secara lebih mendetail dalam penelitian mereka. Oleh karena itu, sekarang kita mengenal 3 macam garis yang menjelaskan mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia, yaitu garis Wallace, garis Weber, dan garis Lydekker. Garis Wallace adalah garis yang memisahkan wilayah geografi hewan Asia dengan hewan Australia. Garis ini dimulai dari Selat Lombok yang ditarik menuju ke utara melewati Selat Makassar dan kemudian membelok ke Laut Sulawesi, akhirnya ke Samudra Pasifik melewati celah antara Mindanao dan Kepulauan Sangihe. Pembagiannya adalah sebelah barat mendapat pengaruh dari Asia dan sebelah timur mendapat pengaruh dari Australia. Garis Weber merupakan garis khayal berdasarkan kedalaman laut sebagai pembagi antara persebaran fauna di Asia dan Australia. Hasilnya menunjukkan bahwa sebelah barat garis Weber, lebih dari 50% mendapat pengaruh dari fauna Asia, sedangkan sebelah timur, lebih dari 50% mendapat pengaruh dari Australia. Garis Lydekker merupakan garis khayal untuk memisahkan antara wilayah Wallacea dengan Indonesia bagian timur yang ditinggali oleh flora dan fauna bercorak Australis. Daerah yang ada di barat garis Lydekker merupakan daerah peralihan yang kita kenal sebagai Wallacea, sedangkan daerah yang berada di bagian timur garis Lydekker merupakan daerah dengan flora dan fauna Australis. Yang pertama, saya akan membahas persebaran flora. Persebaran flora ini ada 3 macam. Yang pertama, flora dataran Sunda atau flora asiatis. Flora dataran Sunda meliputi Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Pulau Kalimantan. Flora ini mendapat pengaruh dari flora Asia dan didominasi jenis tumbuhan berhabitus pohon dari suku Dipterocarpaceae. Persebaran flora yang kedua adalah flora dataran peralihan atau daerah Wallace. Daerah ini meliputi wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Flora di sini mendapat pengaruh dari flora Asia dan Australia dan didominasi oleh jenis-jenis tumbuhan berhabitus pohon dari suku Araucariaceae, Myrtaceae, dan Verbenaceae. Selanjutnya adalah flora dataran Sahul atau flora Australis. Daerah ini meliputi Pulau Papua dan pulau-pulau di sekitarnya. Flora dataran Sahul mendapat pengaruh dari flora Australia dan didominasi oleh jenis-jenis tumbuhan berhabitus pohon dari suku Araucariaceae dan Myrtaceae. Secara lebih rinci, keadaan flora di Indonesia juga dapat dibagi menjadi 4 kawasan, yaitu flora Sumatera Kalimantan, Jawa Bali, Kepulauan Wallacea, dan Papua. Yang pertama, flora Sumatera Kalimantan. Sebagian besar wilayah Sumatera dan Kalimantan merupakan wilayah iklim hutan hujan tropik.
Tipe vegetasi yang mendominasi wilayah ini adalah tipe hutan lebat dengan jenis tumbuhan yang sangat heterogen. Beberapa jenis flora khas daerah Sumatera Kalimantan seperti tumbuhan meranti dan tumbuhan endemik yang sangat langka seperti bunga padma dan bunga bangkai yang penyebarannya hanya di sepanjang pegunungan Bukit Barisan dari mulai Aceh sampai Lampung. Kawasan flora yang kedua adalah flora Jawa Bali. Kondisi iklim Pulau Jawa sangat bervariasi dengan tingkat curah hujan dan kelembaban udara semakin berkurang ke arah timur. Kondisi tersebut membuat perbedaan vegetasi hutan dari mulai hutan hujan tropik, hutan musim, hutan sabana, dan stepa yang berderet dari arah barat ke arah timur. Contohnya pohon jati. Kawasan selanjutnya adalah flora Kepulauan Wallacea. Wilayah Kepulauan Wallacea terdiri atas Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Pulau Timur, dan Kepulauan Maluku. Wilayah-wilayah ini memiliki sifat iklim yang lebih kering dan kelembapan udara yang lebih rendah dibandingkan dengan wilayah-wilayah Indonesia yang lainnya. Vegetasi yang terdapat di Kepulauan Wallacea meliputi vegetasi savana tropik di wilayah Nusa Tenggara, vegetasi hutan pegunungan di wilayah pegunungan yang terletak di Pulau Sulawesi, vegetasi hutan campuran di wilayah Maluku yang terdiri dari berbagai jenis rempah-rempah, kenari, kayu eboni, dan lontar sebagai tanaman khas di daerah ini. Kawasan flora yang keempat adalah flora Papua. Kondisi iklim Papua sebagian besar merupakan tipe hutan hujan tropik. Berbeda dengan wilayah Indonesia bagian barat, vegetasi wilayah ini memiliki corak hutan hujan tropis tipe Australia Utara. Wilayah pegunungan Jayawijaya ditumbuhi jenis vegetasi pegunungan tinggi, sedangkan di daerah pantai banyak kita jumpai vegetasi hutan bakau atau mangrove dengan tanaman khasnya yaitu tanaman eukaliptus. Materi selanjutnya adalah tentang persebaran fauna. Persebaran fauna ini ada 3 macam, yaitu fauna asiatis atau barat, fauna peralihan atau Asia Australia, dan fauna australis atau timur. Yang pertama, fauna asiatis. Wilayah ini meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Jenis-jenis fauna Indonesia tipe asiatis antara lain mamalia, terdiri atas gajah, badak bercula 1, rusa, tapir, banteng, kerbau, dan sebagainya. Selain itu juga terdapat reptilia seperti biawak, buaya, kadal, ular, dan sebagainya. Kemudian juga ada jenis-jenis burung seperti elang bondol, jalak, merak, ayam hutan, dan burung lainnya. Ada juga jenis-jenis ikan seperti ikan mujair, arwana, serta ikan pesut di Sungai Mahakam. Selanjutnya fauna tipe peralihan. Wilayah ini meliputi Pulau Sulawesi, Timor, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Kepulauan Maluku. Jenis-jenis fauna yang terdapat di tipe peralihan antara lain mamalia yang terdiri atas anoa, babi rusa, tapir, ikan duyung, kuskus, dan sebagainya. Selain itu juga terdapat amfibia yang terdiri atas katak pohon, katak terbang, dan katak air. Ada juga jenis dari reptilia seperti ular, buaya, biawak, dan komodo. Ada juga berbagai macam burung seperti burung dewata, maleo, mandar, raja udang, burung pemakan lebah, rangkong, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu wilayah fauna australis. Wilayahnya meliputi Pulau Papua, Kepulauan Aru, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Jenis-jenis fauna di Indonesia tipe australis antara lain mamalia yang terdiri atas kanguru, walabi, beruang, koala, dan sebagainya. Selain itu ada juga dari jenis reptilia seperti buaya, biawak, ular, kadal, dan kura-kura. Ada juga dari jenis amfibia seperti katak pohon, katak terbang, dan katak air. Ada juga dari jenis unggas atau burung seperti kakak tua, beo, nuri, raja udang, cendrawasih, dan kasuari. Ada juga berbagai jenis ikan seperti arwana dan ikan air tawar lainnya. Materi selanjutnya adalah tentang konservasi flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Konservasi adalah sebuah usaha pelestarian flora dan fauna dengan tujuan agar tetap terjaga populasinya dan bisa tetap ada hingga masa yang akan datang. Konservasi sebuah kawasan meliputi kriteria kawasan yang memiliki kekhasan tertentu.
misalnya memiliki spesies langka dan endemik, kawasan yang memiliki keterancaman dari kepunahan dan membutuhkan penanganan, serta kawasan yang memiliki kegunaan atau potensi sehingga perlu prioritas konservasi. Kawasan konservasi terbagi menjadi dua, yaitu kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Yang pertama adalah kawasan suaka alam. Kawasan suaka alam adalah kawasan yang memiliki ciri khas tertentu baik yang ada di daratan maupun di perairan. Kawasan suaka alam terdiri dari 3 macam, yaitu cagar alam, suaka marga satwa, dan cagar biosfer. Kawasan suaka alam yang pertama adalah cagar alam. Cagar alam adalah sebuah kawasan suaka alam yang masih memiliki khasan berupa tumbuhan, satwa, dan ekosistem. Keadaan alamnya masih terlihat asli, belum banyak tersentuh tangan manusia, memiliki keanekaragaman baik tumbuhan maupun satwa. Sebagaimana fungsinya, kawasan ini dapat dimanfaatkan untuk kawasan penelitian, pengetahuan ilmu pengetahuan, pendidikan, dapat juga dijadikan sebagai tempat kegiatan pariwisata. Nah, contoh dari cagar alam yang terkenal di Indonesia antara lain cagar alam Cibodas di kaki Gunung Gede, Jawa Barat, cagar alam Pananjung Pangandaran di Jawa Barat, dan cagar alam Rafflesia di Bengkulu. Selanjutnya adalah suaka marga satwa. Suaka marga satwa merupakan kawasan yang ditetapkan untuk melindungi satwa tertentu dan habitatnya. Kawasan ini memiliki keanekaragaman dan populasi satwa yang tinggi atau sebagai habitat salah satu jenis satwa yang dikhawatirkan punah. Kawasan ini merupakan tempat berkembang biaknya jenis satwa atau tempat tinggal dari salah satu jenis satwa migran. Suaka marga satwa yang ada di Indonesia antara lain Suaka marga satwa Gunung Leser di Aceh, Suaka marga satwa Baluran di Jawa Timur, dan Suaka marga satwa Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya adalah cagar biosfer. Cagar biosfer merupakan kawasan yang dilestarikan untuk melindungi flora dan fauna termasuk hasil budaya manusia yang ada di dalamnya, termasuk suku-suku terasing. Suku terasing ini harus dijaga kelestariannya karena penduduk ini menginginkan hidup yang serasi, harmonis, dan seimbang dengan alam. Salah satu contoh cagar biosfer antara lain cagar biosfer Pulau Siberut di Sumatera Barat, cagar biosfer Tanjung Puting di Kalimantan Tengah, cagar biosfer Cibodas di Jawa Barat. Selain suaka alam, kawasan konservasi selanjutnya adalah kawasan pelestarian alam. Kawasan pelestarian alam memiliki fungsi yang hampir sama dengan suaka alam, namun ada nilai lebih karena dapat memanfaatkan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara lestari. Kawasan pelestarian alam terdiri dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli, dikelola dengan zonasi, serta dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, pendidikan, serta menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Taman nasional memiliki kriteria ciri khas yang unik, yaitu memiliki kawasan yang luas serta dapat dikembangkan untuk tujuan lain dalam kehidupan sehari-hari. Contoh taman nasional di Indonesia antara lain Taman Nasional Lorentz di Papua, Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Nasional Gede Pangrango, dan Taman Nasional Bromo. Selanjutnya adalah Taman Hutan Raya. Taman Hutan Raya merupakan kawasan pelestarian alam untuk koleksi tumbuhan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli atau bukan asli. Kriteria wilayah yang diterapkan sebagai kawasan hutan raya adalah kawasan yang memiliki ciri khas baik asli maupun buatan, memiliki keindahan serta cukup luas untuk mengkoleksi tumbuhan dan satwa. Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang ditetapkan untuk melindungi alam tetapi dimanfaatkan untuk tujuan wisata. Kriteria suatu wilayah ditetapkan sebagai kawasan taman wisata alam antara lain kawasan yang memiliki daya tarik baik flora dan fauna atau ekosistem serta formasi geologi, memiliki luas untuk menjamin kelestarian populasi dan daya tarik untuk pariwisata dan rekreasi alam. Materi selanjutnya adalah pemanfaatan flora dan fauna Indonesia sebagai sumber daya alam.
Seperti yang kita ketahui, keberadaan flora dan fauna tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Terdapat asas saling ketergantungan antara tumbuhan, hewan, dan manusia. Tumbuhan dan hewan memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Manfaat tumbuhan atau flora bagi kehidupan manusia antara lain yang pertama sebagai sumber pangan seperti karbohidrat yang bisa didapat dari padi, jagung, singkong, talas, ubi, sagu, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Yang kedua dapat digunakan sebagai bahan sandang dan perumahan yang berasal dari berbagai jenis kayu. Kemudian bisa juga digunakan sebagai bahan obat-obatan, kecantikan, dan wangi-wangian yang bisa didapat dari kunyit, daun sirih, temulawak, alang-alang, dan lain-lain. Kemudian bisa juga dimanfaatkan sebagai bahan baku industri yang berasal dari berbagai tanaman seperti kapas, karet, dan juga dari kayu jati. Kemudian dimanfaatkan sebagai bahan untuk kerajinan dan hiasan seperti rotan dan bambu, dan juga bisa dimanfaatkan sebagai objek penelitian bagi pendidikan maupun pariwisata. Flora juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan dan aktivitas ekonomi yang bisa mensejahterakan kehidupan masyarakat. Selain tumbuhan, hewan atau fauna juga memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Yang pertama sebagai sumber protein yang berasal dari ikan, unggas, kambing, dan sapi. Kemudian bisa juga dimanfaatkan dalam bahan baku industri seperti kulit hewan yang dijadikan sepatu, bulu domba yang bisa dijadikan sebagai bahan pakaian wol. Kemudian bisa juga digunakan sebagai bahan kerajinan dan aksesoris seperti kulit buaya, kulit ular, dan tanduk kerbau. Bisa juga digunakan sebagai penghasil pupuk organik yang berasal dari kotoran hewan ternak. Selain itu, hewan juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan. Hewan juga bisa diambil tenaganya yang bisa dimanfaatkan untuk membantu meringankan pekerjaan manusia seperti tenaga kerbau, sapi, dan kuda. Sekian penjelasan materi dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.